Oke, selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Franky. Hari ini di sesi ini saya akan menjelaskan soal Amazon VPC ya. Ini VPC ini kan networknya dari AWS. Oke, sama apa sih VPC itu? Jadi VPC itu ya private network, ya itu yang di dalam AWS ya. Ini sebenarnya hampir sama kayak misalnya kita setup LAN di dalam kantor ini, jadi virtual private network. Nah, dalam private network kita bisa bikin ya di dalam AWS ya, lebih di dalam AWS kita bisa bikin beberapa private network. Ini misalnya kita bisa mau membuat satu produk di satu PC sendiri atau satu produk di PC sendiri, kita bisa membuat seperti itu. Atau environment kita dalam VPC sendiri kita juga bisa membuat seperti itu. Jadi ini VPC itu benar-benar private network dalam satu VPC itu. Dan VPC itu kita ini ini terisolate. Lalu kita juga bisa customize untuk IP address-nya. Range-nya kita bisa customize sendiri untuk yang IP private-nya itu. Dan kita juga bisa membuat subnet. Jadi satu VPC itu kan kita ada range tersendiri. Nah, subnet itu dalam range harus dalam range IP VPC ya untuk subnetnya. Lalu kita juga bisa set root table-nya juga dalam VPC tersebut seperti itu. Ini sebenarnya VPC ini sama seperti kita membuat private network dalam satu kantor, atau misalnya kita bikin router dan kita bikin private network sendiri dalam router tersebut. Itu sama seperti itu. Oke, mungkin ini contohnya ya untuk kalau misalnya kita membuat VPC ini, kanannya ada contoh dari konsolnya, tampilan konsolnya. Kita bisa define IP address-nya seperti ini, ada CID4 CIDR block. Ini saya define-nya ya, ini default aja, define-nya 10.0.0.16, itu kan nanti ada seperti ini, ada 65.000 IP ya, jadinya kalau misalnya untuk /16. Lalu untuk IP6 ini sih sebenarnya ini default-nya di disable dulu aja. Dan kita juga bisa kita juga bisa bikin available zone ya. Jadi per zone-nya kita bisa tentukan kita mau berapa gitu. Misalnya kita mau bikin di satu VPC ini hanya di satu zone bisa, atau di 2 zone, atau kita bisa bikin di 3 zone. Lalu kita juga bisa publish subnet. Ini sebagai subnet ini menempel pada zone-nya ya. Jadi kita kalau misalnya T2 ya 2 sih untuk public subnetnya. Dan kita juga bisa coba kita bisa bikin private subnetnya juga kalau misalnya kita butuh untuk subnet tidak bisa ya, bukan tidak bisa diakses dari luar langsung seperti itu ya. Jadi dia tidak ada di public seperti itu. Lalu kita juga bisa set gateway-nya juga. Dan ini endpoint sebenarnya sih ya kalau misalnya kita butuhkan kita bisa bikin endpoint gateway. Jadi endpoint-nya jadi kita jalur itu dari VPC tersebut seperti internet endpoint-nya. Dan untuk DNS ini default aja seperti itu. Dan kita juga ya ini regi seperti ini, ada region juga kita bisa bikin. Nah, use case-nya sebenarnya use case ini ya sebenarnya network ini kan umumnya ya ini sebenarnya network untuk VPC ini. Jadi ya ini kita bisa bikin sebuah network untuk web application, misalnya satu VPC untuk web application atau satu VPC. Lalu kita juga ini network untuk database. Jadi misalnya satu aplikasi, misalnya ya kalau misalnya memang besar atau gimana, kita bisa bedakan gitu untuk aplikasi untuk database atau gimana, kita bisa seperti itu. Lalu juga kita bisa ya ini umumnya ya isolating resource untuk security. Jadi kita juga bisa tentukan untuk resource kita yang butuh public maupun yang tidak. Jadi misalnya ini untuk mengisolate resource kita seperti itu sih. Tergantung dari kebutuhan aplikasi kita sendiri. Oke, nah ini subnet ini ya mungkin
untuk VPC ini memang umumnya lebih ke teknis network ya. Jadi dalam network itu kan ada subnet juga. Nah ini VPC ini kita juga ada subnet juga. Nah subnet ini ya ini lebih segmented lagi. Kita bisa tentukan range-nya lagi. Misalnya kan VPC itu ada range-nya. Nah untuk subnet kita bisa tentukan lagi subnetnya untuk range-nya lagi. Jadi misalnya subnet tersebut untuk IP apa, misalnya subnet B kita bisa memakai untuk IP apa gitu. Jadi kita bisa tentukan apa subnetnya. Lalu tipenya itu jadi ada dua sebenarnya untuk subnet. Tipenya public subnet dan private subnet. Jadi public itu dia itu sudah routing untuk internet gateway, langsung ke internet gitu. Jadi bisa interaksi dengan internet secara langsung. Nah untuk private, walaupun kita juga bisa tentukan ya untuk di secure lagi sudah security group atau gimana dari publiknya itu. Nah untuk private subnet itu secara default itu tidak bisa akses ke internet. Dia hanya bisa akses ke resource yang di dalam satu subnet tersebut. Tetapi kita bisa bikin dia mengakses ke internet menggunakan NAT gateway. Itu nanti akan dijelaskan di halaman selanjutnya ya. Nah, tapi walaupun kita bisa akses internet, private subnet itu tidak bisa diakses dari luar. Dia hanya bisa mengakses ke internet seperti itu sih. Jadi ada dua tipe, dari subnet ini dari public, dan dia bisa defaultnya sudah bisa langsung akses internet, maupun yang private subnet itu tidak bisa langsung, kecuali kita menggunakan bisa embed ke net gateway untuk bisa mengakses ke internet seperti itu. Nah, sebenarnya route table ini saya juga nggak bisa bahas banyak ya. Route table ini seperti sama network biasa. Kalau misalnya untuk setiap resource untuk berkomunikasi kan itu butuh route table ya, jadinya route table. Dan kalau misalnya memang mau satu resource menggunakan internet itu butuh route table juga. Jadi misalnya satu server mau internet, dia harus nge-routable ke satu gateway sendiri, atau misalnya kalau misalnya network biasa itu satu router agar bisa connect internet seperti itu. Dan router tersebut juga pasti ada routable sendiri untuk manage internet sendiri seperti itu. Nah untuk routable ini jadi VPC ini ada dari Amazon VPC ini dia ada fitur juga namanya routable. Jadi kita bisa tentukan routable dari resource satu ke resource mana itu kita bisa tentukan dari sini. Ya komponennya itu ada rootnya, misalnya dari rootnya itu tidak hanya dari satu resource instance ya, bisa dari instance ke gateway. Nah seperti targetnya ada ini dari targetnya gateway ini yang umumnya, atau bisa juga dari satu resource ke instance lagi, itu bisa seperti itu juga. Dan nah ini salah satu fitur dari VPC, kita bisa custom untuk route table seperti itu. Nah ini internet gateway, mungkin gambaran saja ini di kanan ada gambaran sedikit. Jadi kalau misalnya tidak ada internet gateway dari instance tersebut, itu tidak akan bisa mengakses ke internet ya. Jadi tidak bisa mengakses internet. Nah ini wajib kalau misalnya memang aplikasi kita kalau misalnya butuh akses keluar dari network AWS ya. Jadi allow communication between instance ke internet. Dan untuk internet gateway ini ditempel ke dalam VPC. Jadi misalnya kalau misalnya dalam suatu VPC tersebut defaultnya memang sudah ada internet gateway. Jadi ini untuk defaultnya sih kalau misalnya ini. Nah net gateway ini seperti gambaran. Jadi misalnya private subnet, kalau misalnya dia tidak ada
apa misalnya ini tidak ada koneksi ya ke net gateway, ini hanya bisa koneksi ke dalam satu net subnet sendiri gitu, jadi nggak bisa connect kemana-mana. Nah, net gateway ini diperuntukkan untuk resource yang di dalam private subnet ini untuk mengakses internet. Jadi net gateway ini bisa ditaruh di subnet yang ada internet, atau misalnya dulu saya juga pernah jadi untuk gateway-nya itu dalam satu instance juga. Ini bisa, yang penting ini di routing ke yang resource yang ada internetnya. Jadi misalnya kita bisa connect ke dalam net gateway. Defaultnya sih kita bisa bikin net gateway sendiri dari AWS VPC. Jadi kita bikin net gateway, kita connect-kan private ke net gateway tersebut. Nah, resource dalam sini yang dalam private subnet atau instance dalam private subnet itu akan bisa connect ke dalam connect ke internet gitu. Ya sebenarnya untuk connect ke internet itu kan ya butuh tidak ya, sekarang kan kadang untuk dari server kita butuh update, itu update-nya kan ke internet juga. Jadi ini kalau misalnya butuh, kita bisa menggunakan net gateway, butuh private subnet mengakses internet seperti itu. Lalu untuk egress only dari gateway ini sebenarnya sama saja seperti net gateway, hanya untuk egress only ini dia hanya untuk IPv6 ya. Ini juga sebenarnya jarang digunakan juga, dan defaultnya ini masih terdisable ya untuk ini. Jadi kalau misalnya kita butuh, kita memang memakai IPv6 dan kita butuh internet gateway memakai IPv6, kita bisa menyalakan egress only internet gateway seperti itu. Oke, lanjut ke network ACL. Nah, ACL ini sebenarnya hampir sama seperti firewall, cuma ini kita bisa maintain apa sih yang bisa akses ke dalam situs ini, apa sih yang tidak bisa akses ke dalam subnet level. ACL ini kita bisa set di dalam subnetnya ya, seperti itu. Jadi ya ini saya sama hampir seperti root atau dan tapi ini sama seperti firewall juga, cuma ini dalam subnet level seperti itu. Nah, selain ACL itu ada juga security group. Jadi security group ini ya ini bisa dibilang firewall dari resource. Jadi misalnya dari gambaran ini sih, misalnya ini subnet A dan ini misalnya instance 1 ya, instance 1, instance 2, instance 3. Dia menggunakan security group 1, dan security group 1 ini hanya bisa akses ke TCP dari source, misalnya port 22 untuk akses saya, ini hanya bisa dari IP ini. Nah, ini sebenarnya firewall sama seperti firewall biasa yang dari kalau misalnya pernah manage firewall di laptop ya, ini sama seperti ini. Kita misalnya mau allow dari IP berapa gitu, atau kita mau block dari IP berapa, kita bisa maintain dari security group ini. Jadi security group ini untuk manage koneksi dari luar yang di allow atau di reject ya dari luar. Jadi seperti itu untuk security-nya. Jadi ada ACL dan security group seperti itu. Oke. Untuk security group ini defaultnya itu destination semuanya bisa akses ya. Jadi biar takutnya kalau misalnya ada yang butuh akses keluar dan itu terblok seperti itu. Oke. Nah, selain dari fitur-fitur yang ada di networking di VPC itu ada namanya VPN juga sebenarnya. Nah, VPN ini sebenarnya ini customer gateway, virtual gateway ini bagian dari satu set sebenarnya. Jadi VPN ini diperuntukkan kalau untuk bisa enterprise, dia mau koneksi langsung dari network mereka langsung ke dalam server AWS, network dari AWS tersebut. Jadi gitu. Kalau misalnya dari corporate tersebut mau connect langsung, tidak. Jadi misalnya ya walaupun mesti menggunakan internet, tapi koneksi langsung dari lokal ke AWS itu bisa menggunakan
VPN connection dan site-site VPN connection ini. Nah, VPN connection ini membutuhkan namanya VPN gateway dan customer gateway seperti itu. Jadi, nah VPN gateway itu ini gateway di dalam VPC-nya. Nah, tapi dari customer juga harus setup customer gateway di AWS dan itu ditempelkan ke koneksi on-premise mereka atau ya koneksi lokal mereka seperti itu. Nah, untuk koneksi ini ya bisa dibilang untuk satu VPN connection sih seperti itu. Jadi untuk koneksi antara lokal atau on-premise ke koneksi AWS ya, ke network AWS seperti itu. Jadi lokal ke AWS. Oke. Nah, ini VPC peering. Jadi setiap VPC itu kan terisolate ya, itu tidak secara defaultnya tidak bisa connect ke VPC lain, walaupun di dalam satu akun AWS seperti itu. Nah, untuk koneksi antara satu VPC ke VPC lain itu kita bisa menggunakan namanya VPC peering atau ya ini ya koneksi antara dua VPC gitu ya. Sebenarnya ada lagi satu namanya VPC sharing, cuma itu saya masih belum coba. Cuma ini sebenarnya untuk konsepnya sama saja VPC peering ini. Nah, kalau misalnya kita sudah setup VPC peering ini, ya kita misalnya atau ya kalau misalnya kita satu VPC di database gitu, tapi kita bikin VPC lain, VPC baru, dan itu membutuhkan akses ke database yang ada di satu. Itu secara default kan kita tidak bisa komunikasi. Nah, ya caranya mau nggak mau ya kita harus memakai VPC peering ini untuk bisa koneksi dari VPC 2, aplikasi di VPC 2 untuk bisa akses ke database di VPC 1 seperti itu. Jadi ini untuk interkoneksi antar VPC untuk peering. Oke, ini sih sebenarnya udah selesai. Cuma ini mungkin saya coba demokan sedikit ya untuk setting sebenarnya setting dari konsol. Oke, nah ini dashboard dari VPC AWS di VPC di AWS ya, di AWS. Nah, pertama mungkin dari VPC dulu. Ini, nah kalau misalnya kita ke VPC, kita seperti yang tadi saya ada di slide ya, kita bisa setting dari CDR blocknya, kita satu bisa 10 atau 172 kan, 172 untuk yang lokal. Ya untuk ya biasa sih 00 dulu untuk yang VPC, atau kita bisa bikin ya 45 atau gimana. Nah, lalu kita juga bisa set AZ-nya, kita bisa hanya satu. Kalau misalnya kita mau tidak butuh HA, atau bisa pilih 2 atau 3 seperti itu. Nah, untuk public subnet private ini biasanya ngikutin dari AZ. Jadi kalau misalnya kita 2, dia pilihnya 2 atau 0. Ini 0 ini ya 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya 3, dia bisa maksimal 6 untuk ini. Cuma ya mungkin tergantung kebutuhan juga, kita mau butuh berapa, cuma nggak terlalu banyak sih. Dan kita juga butuh private, kalau misalnya kita bikin private, kita bisa 0, nggak butuh bisa bikin 0, atau bisa bikin 2 juga. Jadi ya ini default sih 2 sih untuk ini. Untuk HA ya, untuk minimalnya. Nah, gateway kita juga bisa bikin satu AZ atau satu per AZ aja sih. Jadi kalau misalnya kita punya private, ini sebenarnya butuh untuk NAT gateway-nya. Jadi mungkin saya coba 0 saja, dan ini nanti dicoba untuk bikin baru saja sih dulu sih kalau misalnya ini di demonya. Oke, lanjut ke subnet. Nah, subnet ini
Kalau misalnya kita mau bikin subnet, kita bisa pilih, misalnya tadi kan saya sudah bikin dua VPC ya, kita bisa pilih VPC-nya, lalu kita bisa mau ngasih nama saja subnet 1, kita mau pilih zone-nya. Ini kan kalau misalnya zone biasanya pada saat kita bikin VPC itu kita diminta untuk berapa zone ya, dan ini di VPC 1 ini saya kemarin tadi sih bikin ada 3 zone, jadi semua zone saya buat, makanya ini tiga-tiganya terlisting seperti itu. Oke, dan di VPC-nya itu subnetnya kan 1031 ya, jadi kita bisa pilih. Nah, untuk bloknya biasanya sih kalau misalnya untuk subnet bisa untuk ini bebas ke misalnya 560 bisa di sisi 2020. Ini untuk 4000 IP seperti itu. Jadi ini sih bukan ya, ini sorry. Jadi ini sih. Ya, ini bisa dengan seperti itu. Oke, ya kita bisa create, nanti akan listing di sini sih seperti itu. Ini subnetnya sudah itu. Nah, ini sudah bisa kalau bisa kita bikin instance, ini harusnya sudah terlisting nanti untuk subnetnya di instance tersebut kalau bisa kita bikin. Nah, routable. Untuk routable sudah ini jarang banget di edit ya. Karena setiap kita bikin subnet, VPC maupun indirect gateway itu sebenarnya kadang lebih otomatis kebuat maupun ya di manage oleh AWS-nya seperti itu. Jadi kita tidak usah banyak-banyak untuk edit manual dari sini semua table-nya. Oke. Nah, indirect gateway juga sebenarnya sama. Ini otomatis terbuat pada saat kita buat VPC. Jadi ini kan saya ada VPC 1 sama 2 ya. Ini otomatis kalau misalnya saya buat public subnet, itu otomatis terbuat indirect gateway-nya di sini. Ini udah otomatis terbuat saat pembuatan VPC seperti itu. Ini egress only internet access. Ini sebenarnya tadi saya kasih tahu ini hanya IPv6 ya, karena memang saya tadi tidak pakai IPv6, jadi ini saya tidak buat sih untuk internet gateway-nya. Oke, lanjut mungkin ke Elastic IP. Ini Elastic IP ini misalnya kalau misalnya kita membutuhkan IP statik, misalnya instance di AWS itu kalau misalnya kita tidak set IP statik Elastic IP, itu IP publiknya saat instansi stop itu akan berubah. Jadi kalau misalnya kita tidak mau berubah untuk IP publiknya, kita membutuhkan Elastic IP address, Elastic IP seperti itu. Jadi kita buat Elastic IP-nya, misalnya ya kita buat dulu, lalu kita bisa attach sih sebenarnya di instance tersebut ke dalam Elastic IP tersebut. Jadi pas saat stop itu tidak akan berubah untuk IP saat start kembali. Lalu mungkin ini lanjut ke net gateway juga. Nah, net gateway ini belum dibikin ya. Jadi kita bisa bikin ke public. Ini untuk pembuatan net gateway. Jadi net gateway ini ya dibutuhkan saat private subnet untuk menghasilkan thread seperti itu sih. Jadi ini tapi net gateway ini lokasi dalam public ya seperti itu. Oke. Nah, untuk piring ini saya coba tadi coba. Nah, piring ini kan saya tadi ada 2 VPC ya, VPC. Jadi ada VPC 1 dan 2. Ini jadi
Ini saya buat untuk koneksi antara VPC1 ke dalam ke VPC2 seperti itu. Jadi request dari VPC1 ke VPC2. Nah, ini digunakan untuk koneksi antara dua VPC. Ini tadi yang saya jelaskan, ada misalnya VPC2 ada aplikasi yang membutuhkan database di VPC1, itu bisa kita konekkan dengan menggunakan VPC peering agar VPC2 bisa akses resource dalam VPC1 seperti itu. Ini kita bisa menggunakan VPC peering connection. Untuk security tadi ada dua ya. Ini untuk ACL sebenarnya ini juga otomatis seperti pada root. Jadi kita bisa ya otomatis sebenarnya untuk all koneksi ya, all koneksi diterima. Jadi tapi kita bisa connect juga, edit juga dari sini. Kita bisa bikin rule juga, rule baru. Misalnya ini sama seperti ini ya, firewall. Jadi ini kita bisa bikin protokolnya apa, lalu itu source dari mana, apakah dia low deny, kita bisa bikin dari sini. Tapi ini dalam scope subnet untuk ACL ini. Nah, kalau misalnya dari resource, nah ini kan aksesnya di 3 subnet ya. Nah ini untuk ACL nih dalam subnet. Jadi satu subnet itu kita bisa maintain dari sini untuk koneksinya. Ya untuk low atau rejectnya ya. Nah kalau misalnya per instance, jadi misalnya udah ada low nih dari ACL di subnet ini, instance ini bisa akses misalnya secara default kan untuk firewall disable ya, jadi bisa akses ke semuanya gitu misalnya. Nah untuk per instance-nya, misalnya dalam subnet ini yang resource-nya nggak cuma satu ya, ada banyak ya. Jadi misalnya resource satu bisa akses ini tapi tidak bisa akses satunya lagi, resource yang lain bisa akses yang ini tapi tidak bisa akses yang lain satu lagi gitu. Nah kita bisa set up untuk security-nya dari security group ini. Nah security group ini misalnya saya coba tadi ya, saya coba yang open lah ya. Open ini saya coba tadi testing aja. Nah, ini saya coba buat satu security group yang bisa allow all sebenarnya. Tapi saya juga hanya bisa bikin ya misalnya SSH. Saya hanya bisa SSH, bisa ke semuanya. Lalu ada ini kita juga bisa bikin HTTP, bisa semuanya juga, atau mungkin nah ini tidak hanya IP saja yang bisa diakses, ini di allow ya, kita bisa allow security group juga. Jadi security group ini kalau misalnya ada resource yang di attach security group, nah resource yang di atas security group ini bisa akses SSH yang menggunakan security group ini. Mungkin agak bingung ini karena antar security group, jadi mungkin agak bingung. Jadi resource yang dari security group ini bisa akses SSH ke dalam instance yang menggunakan security group ini seperti itu. Jadi tidak hanya IP, kita bisa attach security group maupun ada prefix juga. Atau kita juga bisa ya tadi kan kita memakai subnet ya, kita ada prefixnya mungkin 10, kita bisa dari sini juga cara 0 ya, 0 atau nomor ini kan semuanya ya seperti itu, atau ya kita bisa dari range juga seperti itu. Jadi tidak hanya selalu public, kita juga bisa ke IP yang kita punya juga sih seperti itu. Seperti itu. Jadi nah ini Nah kalau ini setelah kita buat ini, kita bisa attach dari EC2 sebenarnya. Nah, gimana sih cara attach-nya? Sebenarnya kita harus ke dalam EC2-nya.
Ini saya coba ke ini ya. Ya. Misal ini kita dalam security, kita bisa nih security group. Nah, kita bisa ini kan tadi saya bilang untuk ACL itu per subnet, untuk security group itu per instance ya, per resource-nya. Nah, kita bisa menambahkan juga sih. Jadi untuk instance itu tidak hanya satu security group sebenarnya, bisa multiple security group. Tapi ada maksimalnya sebenarnya, ada maksimal. Jadi kita bisa nambahkan dari sini. Kalau misal kita sudah bikin security group untuk satu resource, kita bisa menambahkan langsung dari instance-nya. Jadi kita bisa menambahkan security langsung dari sini, langsung di add. Tadi kan sudah ter-add ya satu security group yang default. Lalu kita bisa langsung save aja sih. Nah, kalau misalnya sudah di save, dia akan menampung dua security group seperti ini. Dengan ya ini listing dari yang di inbound accept-nya ya, dari inbound accept atau di bloknya seperti itu. Untuk outbound sih sebenarnya masih defaultnya untuk low all ya untuk outbound. Tapi biasanya memang kita setupnya dari inbound-nya saja. Jadi dari public apa di block atau di allow seperti itu, atau misalnya kita port SSH kita bisa akses dari mana saja kalau misalnya kita bisa memakai apa bastion host ya seperti itu, atau ya misalnya ada port service yang hanya bisa diakses dari satu server mana, itu kita bisa setup di sini seperti itu sih. Oke. Mungkin ini saja sih untuk penjelasan dari saya di sesi ini VPC. Kalau misalnya ada salah mungkin mohon maaf, tapi kalau misalnya ini ya, semoga bermanfaat sih untuk yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih.